Baik Bapak Ibu, senang kembali bertemu dengan saudara. Dan dalam kesempatan ini kita masih dalam tema ujian batin. Tentu kita sebagai orang percaya tidak lepas dari berbagai tantangan, ujian, persoalan yang kita hadapi. Dan tentu dengan masalah itu akhirnya kita sering bertanya kepada Tuhan. Ada di sini yang tidak pernah bertanya sama Tuhan? Lancar-lancar aja semua, nggak pernah bertanya. Jadi kalau berdoa pun puji Tuhan, haleluya. Gitu. Tentu kita sering bertanya sama Tuhan dengan berbagai pertanyaan yang kita ajukan, dengan situasi-situasi yang kita hadapi. Kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa saya lahir dari keluarga marga Nenggolan? Bahkan ada yang bertanya, sudah punya cucu, kenapa saya menikah dengan ibu Sianu? Cucunya sudah ada, saya bertanya, kenapa Tuhan? Ada banyak pertanyaan yang kita ajukan yang membuat kita kadang-kala bertanya, apakah jalan yang saya jalani hari ini memang rencana Tuhan? Lalu ketika kita melihat ke pertentangan keluarga kita, tantangan pelayanan kita, kita mungkin akhirnya tergoda kepada satu situasi berandai-andai. Lalu kita tergoda berandai-andai sampai berjam-jam, tidak terasa setengah hari kita berandai-andai. Andaikan saya tidak memilih jalan ini, mungkin beda ceritanya. Andaikan saya tidak menikah dengan mama biring, mungkin gak begini perjalanan rumah kami, rumah tangga berubah jadi rumah duka. Andaikan kami tidak mengambil keputusan, mungkin tidak seperti ini. Mungkin kalau saya tidak menjawab dengan cara seperti itu semalam, tidak seperti ini. Andaikan saya tidak mengiyakan tadi itu, mungkin berbeda. Andaikan saya tidak melakukan tindakan ini, tidak seperti ini yang saya alami. Mungkin Tuhan tidak semarah ini. Andaikan saya mendengar nasihat pendeta itu, mungkin tidak seberat ini perjalanan saya. Andaikan kita berandai-andai. Karena apa? Kita bertanya dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak puas. Kalau bisa berbeda. Yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak sesuai dengan target kita. Kita mau anak kita seperti ini. Nyatanya berbeda. Kita telah berupaya memberi terbaik bagi keluarga kita, beda hasilnya. Lalu kita bertanya, di mana Tuhan? Why? Mengapa? Mengapa? Ada banyak pertanyaan yang kita hadapi. Itulah ujian yang Tuhan izinkan kepada kita. Tapi saudara tahu ada kabar baik hari ini, bahwa semua itu mendatangkan kebaikan. Dan ujian bukan untuk semua orang. Itu sebab kalau saudara diperhadapkan dengan ujian iman, yang pertama saudara lakukan, jangan mengeluh tapi bersyukur. Karena ujian hanya untuk orang-orang pilihan Tuhan. Ujian ada syaratnya. Yang mengikuti ujian tidak semua orang. Allah tidak akan memberikan ujian kepada dunia ini. Allah akan memberikan ujian kepada orang-orang yang dikasihinya. Itu sebab Yesus memberi satu pengajaran yang keras. Dia katakan kepada muridnya, jika ada orang yang menganiaya kamu, jangan heran karena mereka telah menganiaya aku terlebih dahulu. Dan barang siapa yang mengikut aku, dia juga akan dianiaya seperti aku. Jadi ujian itu hanya untuk orang-orang yang spesial. Berbahagialah saudara yang berhadapan dengan ujian hari ini, katakan amin. Kebetulan saya seorang pengajar. Dan si mahasiswa itu dia tahu bagaimana saya mengajar di kelas. Dari awal sudah saya katakan, yang boleh ujian ialah yang pertama, yang mengikuti mata kuliah. Jadi saya nggak mungkin memberikan ujian bahasa Yunani 2, lalu yang datang mahasiswa yang mengambil bahasa Ibrani, nggak nyambung. Ada syarat bagi orang yang mengikuti ujian di kelas saya. Yang pertama, dia harus mengikuti semua mata kuliah itu. Absen 3 kali, nggak boleh lagi ikut ujian, gugur dari ujian. Jadi sebelum ujian pun dia sudah gugur. Ada di sini guru di sekolah,
Saudara bikin ujian bagi siapa? Apakah bagi semua mahasiswa? Tidak. Hanya untuk kelas saudara. Saudara mengajar pelajaran matematika kelas 2 SD, tidak mungkin yang datang di situ yang kelas 5 SD ujian di kelas saudara. Hanya untuk orang spesial. Jadi Allah memberikan ujian bukan untuk semua orang. Allah memberikan ujian hanya untuk mereka yang dikasihi Tuhan dan mereka yang mengasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini saya memberi tema khotbah tujuan dan jaminan ujian iman. Kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang 28 sampai yang ke-39. Roma pasal yang ke-28, Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai ke-39. Roma pasal 8 itu dekat dengan Roma pasal 7. Sebelum Roma pasal 9. Ya, supaya saya arahkan lebih jelas gitu ya. Yang saudara cari-cari di Galatia pasal 5 pun enggak ketemu dia. Jadi dia sebelum pasal 7 setelah dan ya sesudah pasal 7 sebelum pasal 9 ada Roma pasal 8 di sana. Ayat 28 sampai yang ke-9 saya rindu kita baca bersama-sama di hitungan yang ketiga ayat 28 1 2 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita terlebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ayat 28 saya baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara perhatikan di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, saya coba bandingkan dengan ayat yang lebih tepat, ayatnya yang lebih pas. Sebenarnya tidak ada kata Allah di situ, tapi lebih tepat dikatakan segala sesuatu turut bekerja. Nah, cuman terjemahan LI ditambahkan Allah di situ untuk memberi penjelasan. Jadi ayatnya bukan berkata Allah turut bekerja, tapi dikatakan di situ segala sesuatu turut bekerja. Segala sesuatu, bukan satu hal. Jadi bagaimana kita hadir hari ini? Apapun yang terjadi bagi kita, apapun yang dilakukan orang bagi kita, apapun yang kita alami hari ini, bagaimanapun keadaan kita hari ini, di mana titik kita berdiri hari ini, keadaan apapun yang kita alami hari ini, semua itu bersinergi, bekerja sama. Itu kata yang tepat.
untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi dunia ini? Tidak. Bagi semua orang? Tidak. Bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Siapa mereka? Yang dipanggil sejak semula, yaitu saudara dan saya yang duduk hari ini yang mendengar firman Tuhan. Jadi bagi kita yang telah mengasihi Allah, yang dikasihi Allah sejak semula, jangan khawatir apapun yang terjadi bagi kita sekarang hari ini, semuanya Tuhan kerjakan mendatangkan kebaikan. Itu sebab di awal khotbah ini saya katakan tadi, ujian bukan untuk semua orang, bukan untuk dunia ini apalagi. Ujian hanya untuk mereka yang mengasihi Allah, yang dipanggil sejak semula, bahkan sebelum dunia ini dibentuk. Betapa berharganya saudara, betapa mulianya kita, betapa berharganya kita. Kita tidak lebih baik daripada orang, tapi kita bagian daripada rencana Tuhan. Dan Allah berkata melalui firman Tuhan, kita tahu sekarang, bukan dunia yang tahu, kita yang tahu sekarang. Dan kata tahu di sini bukan sebuah satu pengalaman dan saudara pergi ke sekolah lalu saudara belajar dan saudara berkata aku tahu sekarang, bukan. Itu kata tahu artinya dengan pengalaman yang Tuhan kerjakan dan hikmat yang Tuhan beri melalui firman Tuhan, kita mengerti sekarang. Dunia tidak akan mengerti rencana Tuhan. Dunia tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Percaya yang saya katakan, dunia hanya tahu apa yang mereka rasakan. Mereka tidak tahu apa di balik semua yang terjadi itu. Tapi kita berbeda. Kita tahu bagaimana Allah bekerja, mengerjakan semua itu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebelum tulisan ini disampaikan oleh Paulus, jemaat di Roma menghadapi ujian iman yang berat. Ujian mereka hadapi itu tidak ada bandingnya dengan ujian iman kita. Saya tidak tahu hari ini ujian iman apa yang saudara hadapi. Kalau saudara membandingkan ujian iman saudara dengan ujian yang ada di pasal 8 ayat 35, tidak ada bandingnya. Ujian saudara mungkin hanya karena dikecewakan orang. Ujian saudara hanya masalah ini. Masalah perut sejengkal ini. Ujian saudara hanya masalah pekerjaan. Tapi itu pun kadang-kala kita putus asa. Tetapi jemaat di Roma mereka hampir mundur. Mereka ikut Tuhan seperti salah ambil keputusan. Jemaat itu hampir saja mundur. Kenapa hampir saja mundur? Begitu mereka percaya kepada Tuhan, masalah malah datang. Ada di antara mereka yang hak warga negaranya KTP-nya dicabut sehingga mereka tidak dapat bekerja. Ada mereka yang ditangkap dan dibunuh. Dan mereka lihat mereka dibunuh. Ada yang gentar, ada yang takut. Mereka bertanya ini satu sama lain jemaat itu. Kenapa dengan iman kita? Apakah di manakah Tuhan itu? Bagaimana perjalanan iman kita? Mereka hampir mundur. Mereka bingung. Mereka pusing. Mereka stres. Itu sebab Paulus berkata, menghibur mereka. Hei, kita tahu sekarang. Semua yang kamu alami itu. Aniaya. Sakit yang kau hadapi. Berat perjalanan imanmu. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagimu. Inilah rahasia yang besar yang harus kita pahami. Orang yang beruntung adalah orang yang mengerti apa yang terjadi di dalam dirinya. Yang mendapat ada berkat lebih besar daripada apa yang kita alami. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita mendatangkan kebaikan. Dan itu hanya untuk orang-orang yang dipanggil. Dan saudara tahu apa yang dimaksud dengan kebaikan di situ. Mendatangkan kebaikan tidak semata-mata persis seperti yang baik menurut kita. Saya kadang-kala kalau belajar firman Tuhan, saya lebih sering saya merasa malu. Karena saya merasa hanya tahu sedikit rencana Tuhan. Itu saya kalau baca firman saya merasa malu. Saya merasa lamban mengerti rencana Tuhan. Saya merasa sulit mengerti rencana Tuhan. Karena saya yang saya lakukan ialah lebih memuaskan nafsu saya. Keinginan saya. Pencapaian saya. Kita tidak tahu banyak. Tapi kita, mohon maaf, agak sok tahu. Kita merasa mengerti rencana Tuhan. Masih jauh kita dari rencana Tuhan. Itu sebab firman Allah selalu menegur kita.
Rencana Allah yang besar bukanlah impian kita. Rencana Allah yang besar bukanlah apa yang kita bikin dengan keluarga kita. Bukan hanya itu. Karena itu, kalau hanya untuk menentaskan impian kita, saya mau katakan dengan tegas di mimbar ini, Allah tidak perlu memanggil saudara. Karena kita akan pada akhirnya sama dengan dunia ini. Tapi mengapa Allah memanggil kita? Karena ada rencana yang lebih besar daripada rencana dan pikiran dan rencana kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Di ayat 29 dikatakan kita dipanggil sejak semula. Bayangkan sebelum dunia diciptakan sudah ada saudara di pikiran Tuhan. Bagaimana bisa terjadi? Sebelum dunia diciptakan sudah ada saudara di benak Tuhan, di pikirannya. Dan dalam rencananya menjadi serupa dengan Kristus. Inilah rencana Allah yang paling mulia. Ini yang Tuhan rencanakan bagi kita. Itu sebab saudara dipanggil. Saudara ada di gereja ini hari ini. Saudara menjadi orang Kristen. Rencananya apa? Supaya menjadi seperti Kristus. Menjadi serupa dengan Dia. Kenapa menjadi serupa dengan rupa Allah? Ada apa dengan rupa? Coba lihat kiri kanan saudara. Ada apa dengan rupanya? Ada yang salah dengan rupanya? Ganteng kok, cantik. Paling ada jerawat sedikit. Ada apa dengan rupa kita? Mengapa perlu menjadi serupa dengan Kristus? Mengapa Allah punya rencana besar dan hanya itu tujuannya? Itu kadang-kadang membuat kita bertanya. Mengapa Allah harus mengutus anaknya? Mengapa dia perlu mati di kayu salib? Mengapa kita perlu dipanggil? Hanya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena kita telah merusak rupa Allah dalam diri kita dengan segala dosa dan perbuatan kita. Tidak ada kita orang yang baik di sini. Yang merasa baik, mungkin ada. Tidak ada yang layak, yang merasa layak, mungkin saja ada. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, telah kehilangan rupa Allah itu. Kita diciptakan dengan serupa dengan Allah, begitu mulia, tapi dosa merusak dan membuat kita tidak layak. Kita ini hanyalah orang-orang yang papah, yang butuh belas kasihan. Kita seperti orang Kristen yang mengemis rencana Tuhan, belas kasihan Tuhan sampai kita mati, kita hanya butuh dibelas kasihani. Agak sedikit minta maaf saya karena khotbah saya ini saya sadari agak keras bagi beberapa orang, termasuk bagi diri saya. Tidak ada kita yang layak. Saudara mungkin tersinggung berkata, saya baik, kenapa saya dikatakan buruk? Bukan saya yang berkata, firman Allah yang mengatakan, kita telah merusak rupa Allah itu. Karena itulah Allah mengutus anaknya supaya rupa Allah yang rusak itu dalam diri kita dibaharui kembali dan kita menjadi seperti rupa Kristus. Itu sebab lagu yang berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Begitu bernyanyi Tuhan bilang, oke, siap-siap menghadapi ujian hari ini. Karena tidak ada jalan pintas menjadi serupa dengan Kristus. Saudara tidak bisa ngambil gambar Yesus, tempelkan ke wajah serupa saya Yesus sekarang. Tidak. Lewat ujianlah Tuhan izinkan itu. Bisakah Tuhan melepaskan jemaat di Roma dari aniaya itu? Kenapa tidak bisa? Allah Maha Kuasa. Bisakah Allah membuat pertobatan di Roma sehingga tidak ada aniaya? Bisa. Bisakah Allah tidak membiarkan ada yang mati dibunuh karena iman? Bisa. Baca Roma, bahasa Ibrani pasal 11. Banyak pala-mula iman. Bisakah Allah menyelamatkan mereka dari kematian? Bisa. Tapi Allah tidak pakai cara itu. Allah izinkan kita masuk kepada ujian itu supaya dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan mengeluh dengan ujian hari ini. Amin. Jangan berdoa ke kamar dan tengking semua ujian itu. Tuhan kan bilang, bukankah engkau yang mengatakan bernyanyi menjadi seperti Kristus? Jadi kalau saudara punya keluarga sedikit menjengkelkan, jangan bilang, lalukanlah cawan ini Tuhan, angkatlah dia. Jangan, saudara tidak bisa lolos dengan ujian akan datang terus. Suami agak menjengkelkan, ya minta kepada Tuhan supaya apa? Bukan suamimu yang diubah, saudara yang diubah supaya lebih sabar.
Kadangkala kita kan lebih suka mengurusi orang daripada mengurusi diri kita. Itu sebab ada pernah cerita mengatakan seorang jemaat merasa gelisah mendengar khotbah karena dia merasa rugi temannya nggak datang khotbah. Dia merasa khotbah itu pas untuk tetangganya yang hadir itu. Sayang kali jangan itu pas kali khotbah ini sama dia. Dia lupa khotbah itu sama dia, bukan sama jemaat yang tidak hadir. Tapi dia bilang, mana ide itu pas kali tadi poin yang pertama itu sama dia, kok nggak datang dia gitu. Dia lupa poin yang pertama itu sama dia, bukan sama yang tidak datang. Ujian yang Tuhan beri kepada kita itu membentuk kita semakin sabar. Kalau ada masalah, kita berdoa Tuhan belum jawab, apa yang Tuhan minta dari kita? Ketangguhan iman, kesetiaan, kebergantungan kepada Tuhan. Jadi jangan di sini, tidak lagi di sini mental yang imannya kalau berdoa maunya besok langsung dijawab Tuhan, baru haleluya. Seperti makan cabai langsung pedas. Justru orang yang imannya tangguh itu yang siap apa? Bertahan walaupun badannya semakin kuat. Itulah menjadi seperti Kristus. Jadi hari ini ujian yang membentuk saudara menjadi serupa dengan Kristus. Dan saudara tahu ada yang luar biasa di situ, di ayat yang ke-29 dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dikatakan apa? Supaya ia, Yesus Kristus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ada di sini anak sulung? Siapa di sini? Anak sulung artinya anak yang paling tua. Ada? Oh ya, ibu ya, ada anak yang paling sulung. Berarti saudara punya adik ya? Oke. Saudara lihat, Yesus disebut akan menjadi yang sulung. Luar biasa ayat ini. Baru di sini ayat saya temukan, Yesus itu bukan hanya Tuhan, dia anak yang sulung di surga nanti. Dan dia punya banyak saudara. Nah sekarang saya bertanya kepada ibu-ibu, bapak yang mengaku sulung tadi. Saudara punya adik ya? Adik saudara lebih mirip kepada saudara atau kepada tetangga? Lebih mirip kepada saudara. Makanya saudara, karena disulung. Kebetulan saya ini bukan anak sulung, tapi saya punya adik. Ya, dan kami sangat mirip. Kebetulan sering juga, kami sama profesi, hamba Tuhan juga. Di beberapa tempat orang susah membedakan kami. Kadang-kala saya dipanggil ketika saya diundang Pak Jona, saya Pak Bonar saya katakan. Lalu dia dipanggil Pak Bonar. Kenapa? Dia saudara saya, kami mirip. Suara mirip, wajah mirip sedikit, hanya saya lebih ganteng, dia lebih beruntung. Karena saya ganteng, dia beruntung karena walaupun saya lebih ganteng, dia lebih duluan menikah. Beda ganteng, beda nasib dia. Mirip kami karena saudara. Siapa yang masuk surga? Mau masuk surga nanti? Kalau saudara tidak mirip Yesus, nggak bisa. Karena Allah akan mengizinkan mereka yang mirip dengan rupa Kristus. Jadi ketika mau masuk, tek pintu surga, tunggu dulu. Yesus berdiri situ, mirip enggak? Enggak mirip. Dia bilang, I'm so sorry. Aku tidak mengenal engkau. Nyala. Tapi aku sudah melayani. Aku telah mengusir roh yang dirasuk 7 nenek moyang. Aku telah menaklukkan nenek moyang di pulau seberang. Aku telah menyembuhkan yang sakit. Aku telah menolong orang. Allah bilang, aku tidak mengenal engkau, wajahmu mirip dunia, bukan mirip Kristus. Di Roma pasal 12 dikatakan, jangan menjadi serupa dengan rupa dunia ini, tapi biarlah kita menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Jadi orang Kristen itu makin tua, makin mirip dengan rupa Kristus. Itu sebab Paulus mengatakan apa? Walaupun jasmani kami makin merosot, batinia kami semakin dibaharui. Makanya tidak ada rasa kecewa. Orang kan berkata, luar biasa loh istriku ini, suamiku ini, bapakku ini. Walaupun makin tua, wajahnya makin keriput, tapi pancar rupa Kristus makin nyata di sana. Dari mana bisa dilihat begitu? Makin sabar. Itu rupa Kristus. Makin suka mengampuni. Rupa Kristus makin kuat menghadapi tantangan.
makin tabah, tidak gampang lagi tersinggung, tidak gampang lagi marah-marah, makin bercahaya, makin berhikmat, makin bijaksana. Itulah rupa Kristus. Jadi hari ini yang gadis-gadis, jangan sibuk-sibuk saudara mengurusi wajah saudara sampai ganti tiap tahun ke salonnya, nggak cocok salon ini, pergi ke salon ini, nggak cocok bedak ini, skincare ini, apa namanya itu yang membuat wajah katanya makin kinclong, nggak berhasil, harus berangkat ke Thailand untuk operasi. Jangan. Di surga nanti hanya butuh satu rupa, yaitu rupa Kristus. Dan saudara tahu caranya bagaimana? Lewat ujian, lewat tantangan, lewat masalah. Masalah itu mungkin yang di samping saudara, dekat dengan dia. Jadi jangan bilang, Tuhan utuslah aku ke ujung dunia, memberitakan firman Allah supaya aku dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan bilang, enggak. Di sampingmu itu yang membentukmu. Tetanggamu, anak-anakmu, suami istrimu, satu pelayanan, satu rekan kerja. Dialah yang membentukmu menjadi serupa dengan Kristus. Gak usah pergi sampai ke ujung dunia. Itulah yang membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Di ayat 31 dikatakan ini jaminannya. Jika tujuannya ialah menjadi serupa dengan Kristus, jaminannya ada dua hal. Di ayat 31 luar biasa dikatakan apa? Sebab itu, apakah yang akan katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jadi Paulus mengatakan begini, saya tahu jemaat Roma, tantanganmu besar. Politik, kuasa apapun, bahkan pedang. Besok kamu bangun, jantungmu tidak karuan, karena imanmu sedang terancam. Tapi dengarlah, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Artinya bahwa walaupun berat tantangan ujian kita, ada Allah yang berpihak kepada kita. Ada Allah yang beserta dengan kita. Tahu saudara arti berpihak? Kalau saudara baca terus ayat 32, 33, 34. Itu luar biasa. Itu pernyataan-pernyataan, bukan pertanyaan. Hanya berbentuk retorika namanya. Jadi Paulus di situ sebuah pernyataan yang sahut menyahut. Dikatakan apa? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa yang akan menghukum kita? Siapa yang menggugat kita? Siapa yang memisahkan kita? Tidak ada. Jadi tidak ada ujian yang terlalu berat bagi kita. Katakan amin. Berat sekali Tuhan. Mungkin sampai membuat saudara hampir hilang harapan. Berat sekali tantangan itu sampai mengucapkannya pun berat. Hanya bisa meneteskan air mata. Tidak lama saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang berhadapan dengan masalah yang berat sekali. Dan saya melihat masalah itu memang berat, saya akui berat. Ketika yang bertemu, dia tidak mampu bercerita. Hanya 1-2 kata, dia terus menangis. Dan saya tahu, air matanya itu menunjukkan beratnya masalah itu. Kadang-kala Tuhan izinkan kita berhadapan dengan masalah yang berat sekalipun, sampai berdoa pun kita tidak tahu lagi. Biasanya kita ini ahli dalam berdoa. Doa kita itu bukan hanya membuat malaikat tergoda. Saking pintarnya kita berdoa, malaikat pun kelepek-kelepek kita buat. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah matahari dan bintangku. Cahayamu bersinar. Kata-katamu manis seperti madu. Malaikat pun jatuh hati mendengarkan doa kita. Tapi saking beratnya masalah itu nggak mampu kita berdoa. Yang ada hanya air mata. Itu dikatakan oleh Roma pasal yang ke-8 itu. Di ayat yang ke-17, 18. Ada saatnya kita berdoa mengeluh. Keluh kesah kita itu tidak mampu lagi. Roh Kudus yang memampukan kita. Berat tantangan itu. Tapi ada satu hal yang perlu kita percayai. Dikatakan apa? Jika Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita. Hari ini tantangannya apa? Mungkin perahu hidup saudara berat. Badannya menghantam perahu itu berat sekali. Tapi selama ada Yesus di perahu itu, dia akan aman-aman saja. Bahkan sekalipun Yesus tertidur,
perahu itu akan baik-baik saja. Mau saya katakan begini, dalam hidup ini ada satu rahasianya. Kuncinya sebenarnya kita ada dalam rencana Tuhan dan kita di pihak Tuhan. Selama itu ada, masalah seberat apapun, kita akan tetap aman. Tapi kalau saudara lari dari rencana Tuhan dan Tuhan tidak di pihak saudara, walaupun nyampaknya saudara aman-aman saja, saudara sedang lenyap dengan dunia ini. Ini rahasia besar. Jadi kalau saudara masuk dalam tantangan yang berat, pastikan dulu di situ Tuhan masih bersama dengan saya dan saya masih bersama dengan Tuhan. Kalau masih aman-aman aja. Amin. Coba sapa kiri kanan bling, masih aman-aman aja rupanya kita bilang. Ya, masih aman-aman. Berat tantangan itu, masih ada Tuhan, masih aman di situ. Masih ingat kisah Petrus dan kawan-kawan di perahu itu? Yesus kan tertidur. Tertidur Yesus, mereka kata terus, "Guru, tidak tahukah kamu kita dalam bahaya?" Mereka lupa siapa yang bersama mereka. Rahasianya Allah bersama dengan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa akan menjadi lawan kita? Dan dikatakan di sana di ayat yang ke-32, ayat 33 dikatakan begini, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Nah di sini agak beda sedikit karena di Alkitab kita ini ayat 34 dimulai dengan kata Kristus Yesus. Yang lebih tepat sebenarnya ayat 34 itu dimulai daripada siapakah. Jadi pembedaan ayat dibeda di sini. Kalau lebih tepat sebenarnya ayat 34 itu di ayat 34b. Saya bacakan lebih pas. Kira-kira begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Itu ayat 33 harusnya. Lalu ayat 34, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati bahkan bangkit. Artinya itu pernyataan Paulus yang meyakinkan posisi kita bahwa ketika Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Jadi kalau Allah di pihak kita, sekarang saudara punya kacamata yang baru nih sekarang. Saya ini coba ini kacamata iman sekarang. Kalau saya katakan, saya melihat saudara buram, tidak jelas. Tapi ketika saya baca mata, itu jelas. Kalau saudara mengerti firman Tuhan ini, kacamata saudara diganti sekarang. Kacamata lama itu sudah melihat masalah berat, nggak mengerti rencana Tuhan. Begitu mengerti firman Tuhan ini, kacamatanya baru. Ternyata masalah ini biasa saja. Ternyata masalah yang berat ini membuat stres, ternyata di balik itu lebih besar rencana Tuhan. Itu baru kacamata iman. Siapa yang menggugat kita? Tidak ada, karena Allah di pihak kita. Haleluya. Jadi saya yakin sekali, jika Kristus saja mati bagi kita mau, masakah dia meninggalkan kita dengan masalah-masalah yang kita hadapi ini? Tidak mungkin. Dan yang terakhir dikatakan begini, ayat 35. Ayat 35 dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Ada 7. Ketika saya membaca ini saudaraku, ini jujur, tiba-tiba saya malu dengan diri saya, dengan masalah yang saya pikir besar. Tantangan iman saya itu saya pikir berat sekali. Tapi ketika saya baca 35 ini, tidak ada lagi tantangan yang lebih besar daripada 7 hal ini. Penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, maut dan pedang. Boleh saya bertanya, di antara saudara pernah mengalami satu di antara itu? Belum ada ya? Belum ada. Nah sekarang bilang kepada samping kiri kalian bilang begini, ternyata masih kecil kali masalah kita bilang. Masih kecil kali rupanya masalah kita. Kecil. Jadi sangat besar-besarkan. Pernahkah jemaat Gebela Spring Kapanjaya Plaza ke sini datang berjemaat sampai nggak pakai baju, saking susahnya gitu loh. Udah mengalami ketelanjangan kami, Pak Gembala kunjungilah kami. Udah mengalami kelaparan kami sampai nggak ada garam.
Nggak pernah kita. Tantangan iman kita itu masih biasa-biasa saja. Tapi lihat jemaat di Roma itu. Bahkan pedang ada di depan mereka. Maut. Sampai-sampai Paulus mengutip pemazmur mengatakan, itu sebab karena engkau kami seperti domba sembelihan. Betapa menegangkan iman mereka. Semoga kasih bikin rahasia iman kita ya. Tapi saudara harus mau, walaupun gak enak. Kadangkala Tuhan mau izinkan masalah itu sedikit lebih besar, supaya iman kita itu jangan monoton. Kalau monoton iman kita itu, saudara akan tertidur lenyap dan terlelap dengan dunia ini. Tapi Tuhan harus kadangkala bangunkan kita dengan masalah yang besar, supaya perjalanan iman kita itu lebih seru dan lebih menegangkan. Baru di sana ada kata haleluya, puji Tuhan, oh Tuhan tolong. Baru imannya hidup dan hangat kembali. Kalau bisa-bisa saja, dunia ini yang membuat saudara terlena, percaya, saudara akan tertidur dan merasa aman-aman aja. Ternyata saudara sudah dibawa lenyap oleh dunia ini. Oleh karena itu Tuhan bilang, anakku, aku boleh lebih mengasihi engkau daripada harta dunia ini. Bangun. Dengan cara apa? Dikasih tantangan yang besar lagi. Kita pun bangun dan berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan pimpin. Tuhan sertai. Tuhan izinkan semua itu untuk membangkitkan iman kita. Tidak ada orang lahir, orang-orang hebat dengan cara-cara yang mudah. Kita dibentuk, ditempa dari berbagai tantangan yang besar. Itulah perjalanan iman kita. Tapi dikatakan dia 39, dia 37. Tetapi dalam semuanya itu, apa katanya? Kita lebih daripada orang-orang menang. Saudara lebih daripada pemenang. Masalah belum selesai, bukan berarti saudara kalah. Saudara tetap lebih daripada pemenang. Apa yang membuat saudara lebih daripada pemenang? Saudara ada dalam rencana Allah. Apa yang membuat saudara lebih daripada pemenang? Kasih Allah melampaui segalanya. Kalau kita melihat di sini sebenarnya ya 37 dan selanjutnya itu menekankan tentang kasih Allah yang besar yang tidak satu pun bisa mengalahkannya. Itu sebab tidak ada masalah yang besar yang mengubah kasih Allah kepada kita. Jangan saudara merasa berkata begini, sepertinya Allah tidak mengasihi aku lagi. Masalah ini terlalu berat. Tidak. Allah tidak pernah salah dan kasihnya tidak pernah pudar dari saudara. Tidak ada yang melampaui itu. Paulus mengatakan baik maut, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang. Nah sekarang bisa mau bertanya hari ini. Berat tantangan saudara hari ini? Ya berat. Tapi firman Tuhan berkata begini, jangankan masalah sekarang, tantangan yang akan datang pun, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.